الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حديث رواه البخاري. وحين إخواني وأخواتي رحمكم الله أوصيني وأوصيكم بالتقوى الله كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas kita ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Dan kalau kita menyangka berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita, maka hendaklah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau meriwayatkan menjelaskan dalam satu kitabnya tentang masalah bab syukur dan sabar. Beliau mengatakan ada makom di antara makom orang-orang beriman itu yang cukup tinggi makomnya bisa bersyukur di atas kesyukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi kita bisa bersyukur atas kesyukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu makomnya sendiri. Jadi marilah kita mentarbiyah diri kita ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya dan bersyukur di atas. Ketika kita bisa bersyukur itu, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syukur. Ketika kita bisa mensyukuri kesempatan ibadah kita kepada Allah, itu punya makom tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mentarbiyah, menjadikan hati kita ini senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atas segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, saya bacakan satu ayat dari dalam suratul An'am. Allah Subhanahu wa taala ketika sedang menjelaskan urusan kehidupan manusia ini, Allah Subhanahu wa taala, namun manusia ketika sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan ini, kebanyakan manusia pada umumnya, dan ini sering diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam semua lapisan umat nabi-nabi yang ada, itu senantiasa manusia itu terhadap informasi
informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cenderung abai, cenderung tidak memperhatikan, atau paling tepat dikatakan mereka cenderung untuk menganggap itu sekedar dongeng. Begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan kepada umat manusia ini. Di antaranya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Muhammad, hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kehidupan manusia ini, kemudian segala tanda-tanda yang akan datang kepada umat ini, bahwa diingatkan manusia, kaum muslimin diantaranya ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kalian segera beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terlambat. Istilahnya paling gampang, sebelum terlambat, kata Allah Subhanahu. Keterlambatan itu ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun waktunya tidak tepat, yakni terlambat, maka tobat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti manusia itu ketika datang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang yakin, pasti dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sebelumnya dia adalah kafir murakkab, walaupun sebelumnya mereka itu adalah orang-orang kafir yang super kafir. Di antaranya Fir'aun laknatullah. Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesombongannya, kufur i'rad, kufur dengan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ujungnya adalah Fir'aun mau beriman kepada amanu bi rabbi Musa tapi terlambat. Kenapa terlambatnya? Setelah datang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa apa? Azab. Sudah tenggelam ya, Fir'aun itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi katanya terus memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berjalan atas Fir'aun. Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam ngambil pasir langsung disumpalkan di mulutnya Fir'aun. Cek mokongnya bahasa orang Surabaya gitu kan gitu. Dan kok enak bahasa sumpel mulutnya supaya dia tidak bisa mengucapkan kalimat. Karena memang takdirnya Allah SWT begitu. Kalau sudah azab datang kepada mereka, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka bertobat, tertutup pintu tobat. Ayat ini menjelaskan itu. Hal yanduruna illa an tahtiyahumul malaika. Apa kamu tidaklah mereka menanti-nanti untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kecuali mereka setelah kedatangan malaikatul maut. Jadi kalau sudah tampak pada mereka malaikatul maut dengan wajah yang seram, wajah yang bengis, wajah yang menyeramkan mereka, yang membuat hati mereka guncang, jiwa mereka hancur, baru mereka segera untuk mengatakan amantu bi rabbi, amantu billah. Tapi sudah terlambat. Manusia kalau sudah kedatangan malaikat maut, tobat sudah tutup. Jangankan kaum muslimin, orang kafir murakkab saja tobat. Goncangannya sangat dahsyat dan menyeramkan ketika malaikat maut itu au ya'ti rabbuk, atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka azab. Sudah diazab, gempa bumi, zalazal yang luar biasa, baru la ilaha illallah. Sebelumnya nggak pernah sholat, jadi tukang muadzin kan begitu. Sebelumnya nggak pernah sholat, tapi begitu ada azab datang mereka jadi muadzin kan begitu. Perilakunya benar, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terlambat. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau telah datang kepada mereka beberapa tanda ayat Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, namun ketika tanda-tanda itu datang kepada mereka, la yanfa'u nafsan imanuha,
maka tidak bermanfaat atas mereka iman mereka. Jadi orang yang belum pernah mengusahakan iman sebelumnya, maka tidak bermanfaat imannya. Lam takun amanat min qablu. Yang sebelumnya mereka belum pernah beriman atau tidak beriman sebelumnya. Jadi ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya belum beriman, ketika datang ayat Allah enggak bermanfaat sama sekali. Au kasabat fi imani ghaira, atau mengupayakan amal soleh ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala atau malaikatul maut. Kalau dalam suratul munafikun kan juga begitu. Ketika malaikat maut datang kepada mereka, orang-orang munafik mengatakan apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kesempatan saya untuk beramal soleh berupa sodako. Karena apa? Tidak dalam pandangan orang yang di dalam kematian itu, ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikun, tidak ada amal yang paling menyelamatkan kaum muslimin, orang-orang beriman itu kecuali sodako setelah beriman. Surat Al-Munafikun ayat terakhir. Jadi yang diingat orang-orang munafik ketika dia sudah mati, diazab tidak diazab Allah Subhanahu wa taala, yang ditampakkan kepada mereka adalah kebesaran amal sodako. Padahal sederhana, karena kemanfaatan sodako itu luar biasa. Kalau antum sholat, manfaatnya hanya untuk diri sendiri, tapi sodako manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin dan seluruh kehidupan seluruh kelengkapannya. Jadi ini adalah kebiasaan manusia, tabiat manusia. Ketika kita ditampakkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang itu ujungnya adalah menjelaskan tentang dekatnya hari kiamat, atau dekatnya tentang azab Allah, atau dekatnya tentang kematian terhadap diri kita, maka kita ini cenderung meniadakan, menganggapnya sebagai kedustaan, menganggapnya sebagai dongengan. Termasuk dalam hal ini adalah peristiwa yang sedang berjalan dalam kita ini hari-hari. Jadi seakan-akan peristiwa itu lewat begitu saja tanpa kita mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, "Fa'al yanzuruna illa sa'an tahtiyahum baghta." Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu kecuali hari kiamat yang datangnya secara tiba-tiba. Faqad jaa asratuha, padahal telah datang tampak kepada mereka itu asratuha, syarat-syarat datangnya hari kiamat itu sudah datang. Tapi mereka cenderung nganggap gitu. Fa anna lahum idza ja'alum dzikra, apakah tanda-tanda yang telah ditampakkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu bermanfaat bagi mereka, bisa menambahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan tidak. Kebanyakan menganggapnya sebagai satu dongengan yang sedang berlalu saja. Rahmatullah. Termasuk dalam hal ini adalah fenomena munculnya Al-Mahdi. Jadi fenomena kemunculan Al-Mahdi itu sama juga begitu. Dianggap sebagian besar manusia menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja, atau bahkan mengingkari kemunculan Al-Mahdi. Ada 5 faktor penyebab yang terjadi pada umat ini tentang fenomena penolakan terhadap fenomena kemunculan Al-Mahdi. Di antaranya adalah yang pertama adalah ada orang yang berpendapat bahwa tidak ada Al-Mahdi kecuali Nabi Isa alaihi salam. Ini yang ada sebagian dari kaum muslimin ya. Mereka berdalil dengan satu hadis. Sebagian kaum muslimin berpendapat tidak ada Mahdi itu, yang ada Nabi Isa. Terus yang kedua, sebagian dari kaum muslimin juga, dari bagian kaum muslimin, mereka karena kurangnya bekal dari ilmu din ini ya,
ilmu tentang din Allah Subhanahu wa ta'ala dan sedikitnya pengetahuan atas mereka tentang ilmu-ilmu hadis, sehingga mereka menganggap hal yang berkaitan hadis-hadis atau informasi yang berkaitan dengan Al-Mahdi, karena banyak kerancuan, mungkin dari 100 hadis itu 50-nya atau 60-nya palsu gitu maksudnya. Karena palsu, banyak yang palsu, kemudian menganggap kisah Al-Mahdi itu adalah palsu. Jadi hantam kromo orang bilang. Ketika ada hadis palsunya banyak, maka seluruh hadis yang berbicara tentang Al-Mahdi itu dianggap palsu atau dhaif, atau tidak ada sebenarnya Al-Mahdi itu, karena itu cuma dongeng saja. Kemudian yang ketiga, faktor orang-orang sekuler dan orientalis, orang kafir ya, yang memang memasukkan pikiran-pikiran bahwa Al-Mahdi itu nggak ada. Mereka punya hajat atas itu. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ini tidak punya hamasyah, tidak punya semangat untuk menegakkan din Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa terpuruk, senantiasa menjadi bagian dari penjajahan orang-orang kafir. Dan dalam proyek besar mereka ini, mereka juga bermain memunculkan fenomena tentang Al-Mahdi palsu. Untuk apa? Supaya kaum muslimin itu lagi-lagi palsu, berarti Al-Mahdi itu palsu. Padahal kalau kita mau baca tentang Al-Mahdi itu ujungnya adalah penegakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diutus Al-Mahdi kecuali untuk mengangkat penegakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang tidak mau dibawa oleh mereka. Kalau bicara sistemnya, penegakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi proyek besar orientalis dan sekularisme orang-orang kafir itu adalah menyediakan khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi kalau ada orang yang berbicara di atas dua kalimat tadi itu, sungguh itu adalah proyek besar orang-orang kafir. Mereka mengupayakan itu, karena ketika kaum muslimin sudah tidak ada keterkaitan dengan proyek besar penegakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa artinya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan Nabi dan Rasul untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegakkan syariat Allah, Al-Quran ini diturunkan dalam rangka untuk ditegakkan terhadap manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, ya ahlal kitab lastum ala syai', wahai ahlul kitab lastum ala syai', ibadahmu ini dianggap tidak ada. Lastum ala syai'. Kalau bahasa Arab itu ada domnya, ada perasaannya begitu. Lastum ala syai'. Dianggap kamu tidak sedang melakukan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir. Sehingga kamu tegakkan hukum Taurat, Injil dan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Rabb. Jadi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peribadatan orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab yang luar biasa. Kalau kita ini dianggap Ahlul Kitab, kalah ibadah kita ini. Ahlul Kitab dulu itu mereka bisa sujud di mihrab mereka itu 60 tahun gak keluar dari mihrab, bisa mereka itu. Mereka di gunung-gunung bisa 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Rohbaniyah. Bahasanya orang sini apa itu? Apa? Yang hidup di gua-gua, semedi, topoh, begitulah. Itu sunnahnya Ahlul Kitab itu. Kalau sunnahnya umat Muhammad SAW, al-jihadu fisabilillah. Rahbaniyah fi ummati, al-jihadu fisabilillah. Rahbaniyah dalam umatku adalah menjadi mujahid
di medan-medan itu al-ibadah. Tapi kata Allah, lastum ala syai', tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian menegakkan hukum Taurat, hukum Injil, dan hukum apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini proyek besar, tapi kita sedang dinabogokan untuk tidak melakukan itu semua. Sehingga bahasa istilah sekarang kesolehan pribadi. Kesolehan pribadi boleh, kesolehan sosial nggak boleh. Gitu. Padahal umat ini akan menjadi baik kalau ada kesolehan sosial. Kesolehan pribadi, masuk rumah sendiri bisa, tapi lingkungan ini menjadi rusak. Apa kamu jamin ketika lingkungan rusak ini kamu bisa selamat? Dari jaminan. Nanti ketika masa-masa fitnah di akhir, ada dua kemungkinannya. Ima antum dibunuh dengan sabar, atau yang kalian akan murtad, dipaksa untuk murtad oleh Dajjal dan pasukannya. Kalau kita hanya menegakkan kesolehan pribadi. Yang keempat, bahwa fenomena Al-Mahdi ini, kemunculan Al-Mahdi ini sekedar dongengan pelipur lara bagi orang-orang yang sedang tertindas, gitu. Atau ini kalau dalam bahasa politik dinamakan teologi kebebasan, teologi kaum tertindas. Jadi orang-orang yang tertindas di mana saja, agama apa saja, itu muncul istilah pada mereka itu ratu adil, kalau gitu. Fenomena ratu adil itu siapa saja muncul itu ada. Jadi cuma dianggap dongengan seperti itu. Hakikatnya tidak wujud. Kemudian Al-Mahdi dan Dajjal itu hanya sekedar fenomena kebenaran dan fenomena kebatilan saja, nggak ada hakikatnya, nisbi, cuman sekedar simbol saja. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan kebanyakan manusia tidak percaya tentang wujud hakikat Al-Mahdi yang sebenarnya. Yang pertama kita bahas, orang-orang yang menganggap bahwa Al-Mahdi itu tidak ada kecuali Nabi Isa AS. Ini sumbernya di antara kaum muslimin banyak ini. Di antaranya adalah mereka menisbatkan pendapat ini kepada Al-Mujahid. Al-Mujahid muridnya Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, tabi'in, bahwa mereka ini berpendapat bahwa Mahdi itu tidak ada kecuali Nabi Isa alaihis salam. Dengan satu dalil, sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Majah, dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, walal Mahdi illa Isa ibnu Maryam, tidak ada Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Namun hadis ini oleh para peneliti hadis, muhakkik hadis dan perawi-perawi hadis dijelaskan. Di antaranya Imam Al-Baihaqi, Imam Az-Zahabi, Sunani Al-Abari, Imam Qurtubi, bahkan Imam Al-Hakim itu mengatakan hadis ini dhaif jiddan, maudhu. Bahkan Al-Hakim itu mengomentari ketika menyebutkan hadis ini, mengomentari dengan satu kalimat, innama dzakartu hadzal hadis ta'ajjuban la muhtajan bih. Katanya Al-Hakim, Imam Al-Hakim itu mengatakan, sungguh ketika aku menyebutkan riwayat ini, kata beliau, ini sebagai satu bentuk ketakjuban di beliau atas keanehan orang yang berpendapat bahwa tidak ada Mahdi kecuali Nabi Isa. Dan kita sama sekali tidak berhajat untuk menyebarkan hadis ini. Jadi mereka, Al-Hakim mengatakan seperti itu. Kita menyebutkannya hanya sekedar untuk menjelaskan kepada umat ini. Ini hal aneh kalau kita mengatakan tidak ada Al-Mahdi kecuali Nabi Isa alaihi salam. Kata beliau begitu dalam Al-Mustadrak. Ini saat kan kalau kita menghadapi dua hal yang berbeda, ada pertentangan di dalam riwayat, itu para muhakkik al-hadis itu biasanya menggunakan dua teori, bukan dua jalan. Yang pertama tarjih, metode tarjih. Kalau ada dua pendapat, dua riwayat dalam hadis yang itu seakan-akan bertentangan, ya, maka ada dua cara untuk yang digunakan al-hadis. Yang pertama adalah tarjih. Dilihat yang mana yang marju, di mana yang
rojih, mana yang kuat, mana yang lemah. Yang kuat dikuatkan, itu yang dipakai pendapatnya, sedangkan yang lemah ditinggalkan. Itu satu pendapat, sebagaimana pendapat yang awal tadi, pendapatnya Imam Az-Zahabi, Imam Al-Qurtubi, Sun'ani dan sebagainya tadi, termasuk Al-Hakim dan mayoritas ulama-ulama hadis. Di antara juga, tapi ada orang pendapat cara kedua, metodologi yang kedua, thoriqatul jam'i, apa bahasanya, mentautkan, menterjemahkan hadis yang seakan-akan berbeda itu menjadi sebenarnya nggak berbeda, tetapi saling mendukung. Di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan dalam tafsir beliau, dalam kitab Fil Fitan wal Malahim, beliau mengatakan wa hadzal hadis masyhur, hadis yang masyhur ini katanya tentang la mahdi ila Isa ibnu Maryam ini, wa huwa fi ma yudharu bi badi'ir ra'yi mukhalifan lil ahadits allati awradaha fi isbatil mahdi ghairi Isa ibnu Maryam. Bahwasanya hadis ini itu yang telah menetapkan bahwa Al-Mahdi itu bukan Isa ibnu Maryam itu. Pada pandangan apa namanya? Wa huwa fi ma yudharu bi badi'ir ra'yi, bahwa hadis ini dalam kepalanya orang-orang yang badi ra'yi itu apa? Pendek akal, yang apa ya? Pendek akal. Ya mukhalifan lil hadis allati awrada fi isbatin mahdi khairi Isa bin Maryam. Jadi seakan pada orang-orang yang pendek akalnya, seakan-akan bahwa hadis ini menetapkan bertentangan dengan pendapat yang mengatakan adanya Al-Mahdi selain Isa ibnu Maryam. Wa inda ta'amul la yunafiha. Padahal kalau kita telusuri lebih lanjut, kata beliau, kita dalami lebih lanjut, bal yakuna muradun min dzalika annal mahdiya haqqal mahdi wa huwa Isa ibnu Maryam. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, bahwa beliau menjelaskan bahwa ini justru mengatakan bahwa tidak ada yang sebenar-benarnya Al-Mahdi adalah Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena semua nabi itu Al-Mahdi. Paham maksudnya? Semua nabi Al-Mahdi yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Dan ini tidak menafikan keberadaan Al-Mahdi selain Isa ibnu Maryam. Jadi Ibnu Katsir menggunakan thoriqatul jam'i dalam menyelesaikan dua pertentangan ini. Meski itu kalau katanya beliau, kalau hadis ini sahih, padahal dalam para muhakkik menetapkan hadis ini adalah maudhu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua tadi. Yang pertama sudah ya, tentang masalah Mahdi Isa ibnu Maryam. Terus yang kedua, banyaknya hadis yang dhaif, maudhu, tentang masalah-masalah Mahdi itu dijadikan landasan untuk meninggalkan pendapat wujudnya Al-Mahdi. Memang dalam urusan riwayat-riwayat Al-Mahdi ini banyak hadis-hadis maudhu, hadis lemah dan maudhu. Yang maudhu kebanyakan biasanya dari orang-orang Syiah. Macam-macam, kisahnya khoyal-khoyal pokoknya. Kalau versi si Al-Mahdinya antum baca, antum pasti geleng-geleng kepala bisa. Kalau pakai akal saya aneh-aneh dan semuanya serba luar biasa begitu. Kalau fenomena tentang Al-Mahdi dari sisi Syiah, di antara orang yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Khaldun rahimahullah. Beliau itu menganggap bahwa karena banyaknya hadis tentang Al-Mahdi ini dhaif dan palsu, maka dia menyimpulkan lebih baik ditolak. Sebenarnya dia tidak menetapkan untuk ditolak begitu, tapi ada keraguan yang dalam dirinya, sebaiknya ditolak pendapat ini. Karena banyak, meskipun ada yang sahih kata beliau, meskipun ada yang sahih, tapi karena luar biasanya banyak yang maudhu, sebaiknya ditolak saja. Karena kita nanti terjebak kepada hal-hal yang sifatnya maudhu dan akan menguatkan narasi orang-orang Syiah. Jadi niatnya baik,
tetapi caranya salah. Niatnya baik, tapi caranya salah. Dalam urusan ini, meskipun hadisnya banyak yang dhaif, tapi kalau ada beberapa yang sahih, tetap yang sahih ditegakkan hujahnya. Tidak bisa kemudian dengan banyaknya hadis dhaif kemudian yang sahih ditinggal, nggak bisa itu. Kalau itu dilakukan, maka akan banyak lagi persoalan-persoalan dalam din ini akan hilang. Karena kalau ada yang dhaif kemudian yang sahih ditinggalkan, wah banyak yang hilang dari kita, dari kaum muslimin ini tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kemudian setelah para peneliti menjelaskan tentang hakikat fenomena yang ditumbuhkan oleh Ibnu Khaldun dan orang-orang yang sepikiran dengan beliau, itu bahwa memang Ibnu Khaldun ini memang latar belakang beliau itu bukan tidak punya kekuatan dalam ilmu tentang hadis, sehingga ketika beliau memberikan pendapat seperti itu, orang-orang ahli hadis memahami begitu. Mereka Ibnu Khaldun ini lemah dalam urusan masalah ilmu hadis, tahqiq ilmu hadis. Jadi mereka memahami, tetapi pendapatnya ditolak. Pendapatnya ditolak, tapi beliau memahami. Mereka memahami kelemahan Ibnu Khaldun dalam urusan ilmu hadis. Inilah kaum muslimin itu, ulama itu ya, tidak saling mencela seperti sekarang ini. Paham ya? Ulama dulu itu hanya mengadili prinsip-prinsip yang disampaikan tanpa mencela sedikit pun tentang urusan dirinya, diri fulannya. Tetapi apa pendapatnya itu yang dikupas. Hari ini enggak. Kalau mencela ulama itu berbeda pendapat, itu figurnya yang dihabisin. Paham? Ini waliyadzubillah. Jadi bahasa kalau karakter assassination, bahasa begitu kalau dalam ilmu apa itu? Ilmu intelijen itu. Membunuh karakternya. Jadi supaya orang itu nggak dipakai lagi sama umat. Padahal banyak ilmu yang lainnya yang mungkin bermanfaat bagi umat. Tapi dalam satu hal dia ada kelemahan dalam masalah yang termasuk Ibnu Khaldun ini. Beliau adalah ahli ilmu tarikh. Beliau banyak kitab tarikhnya. Tetapi urusan ilmu hadis dia lemah, maka dikomentari dalam pendapatnya itu. Kemudian diantara juga adalah ini masyhur Syekh Rashid Ridha dari Jamaluddin Afghani, kemudian Syekh Rashid Ridha dan sebagainya, kemudian turun sampai ke jalurnya beliau. Ini juga begitu. Mereka menganggap bahwa fenomena Al-Mahdi itu banyak kontradiksi hadis-hadis. Sehingga dengan kontradiksinya hadis-hadis itu mereka menetapkan Al-Mahdi itu nggak ada wujudnya. Pernah satu ketika di medianya Muhammadiyah itu ditanyakan masalah itu, masalah Al-Mahdi. Sebagian ada ulama-ulama Muhammadiyah yang berpendapat Al-Mahdi nggak ada, hanya sekedar fenomenal. Paham ya? Tetapi alhamdulillah yang terakhir sudah dikukuhkan lagi bahwa Al-Mahdi itu adalah wujud. Ini kan masalah pergeseran pergeseran pemahaman ya. Manusia itu boleh jadi hari ini berpendapat A, tapi dengan datangnya ilmu-ilmu baru, semakin dewasa berubah menjadi pendapatnya menjadi B. Itu lazim. Dalam orang yang talabul ilmi lazim pendapat yang berubah. Jadi jangan kaget, itu biasa. Dan kita tidak boleh justifikasi dengan kol-kod. Bahkan Imam Syafi'i pun punya kol kodim, punya kol jadid kan. Ketika Imam Syafi'i berada di Madinah, dia di kol kodim. Tapi ketika beliau hijrah ke Mesir, punya kol jadid. Yang itu VG-VG-nya berubah pendapatnya. Makanya di situ ada keluasan ilmu dari Imam Syafi'i. Beliau itu bisa menerapkan syariat ini sesuai
wakilnya berubah, syariatnya berubah. Jadi itulah ilmu, yaitu salah satu kecerdasan Imam Syafi'i. Di antaranya beliau mengatakan, beliau mengatakan, qala Muhammad Rashid Ridha fi tafsir Al-Manar, beliau dalam surat Al-A'raf beliau mengatakan, amma ta'arudi fi ahadits al-mahdi fa huwa aqwa wa athhar. Adapun pertentangan ta'arud fi ahadits al-mahdi, dalam hadis-hadis yang menyebut tentang al-mahdi, fa huwa aqwa wa athhar, ini nyata dan kuat pertentangannya. Wal jam'u baina riwayati a'sar. Adapun mengumpulkan di antara riwayat tadi menggunakan tariqatul jam'i tadi itu sangat sulit, kata beliau begitu. Wal munkiruna laha aktsar, dan orang-orang yang menolaknya, mengingkari tentang riwayat al-mahdi itu banyak juga, kata beliau. Wa syubhatun fiha adhar, dan syubhat yang terjadi di dalam hadis-hadis yang ada itu juga banyak dan tampak jelas. Walidzalika lam yata'adda syaikhan al-Bukhari wa Muslim syai'an min riwayatiha fi sahihihima. Ini dibuktikan, kata beliau, bahwa Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan dalam hadis kitab beliau kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dia mengatakan begitu. Dan beliau komentari juga, wali ajli dzalika kasural ikhtilaf fi ismil mahdi. Dan ini tampak ya, dikarenakan kasural ikhtilaf, banyaknya ikhtilaf yang menjelaskan dalam masalah fi ismil mahdi, nama al-mahdi, wa nasabihi, dan nasabnya, wa sifatihi, dan sifat-sifat al-mahdi, wa amalihi, dan amal-amal yang dilakukan oleh al-mahdi. Wa kana li Ka'bul akhbar jaulatun wasi'ah fi talfiq tilkal akhbar. Nah, ini ada tuduhan. Hal ini terjadi karena di dalamnya hampir yang banyak meriwayatkan tentang al-mahdi, nasabnya, sifatnya, dan lain-lainnya tadi itu wujudnya satu sahabat ya, tabi'in sahabat Ka'ab al-Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Ka'ab al-Akhbar ini dan Wahab bin Munabbih adalah orang Yahudi yang masuk Islam zaman sahabat. Dan ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh Ka'ab al-Akhbar dan Wahab bin Munabbih menurut pendapatnya Rashid Ridha. Tetapi rahimakumullah, jadi dengan latar belakang itu Rashid Ridha berpendapat bahwa nggak ada fenomena al-mahdi. Paham ya? Tapi kemudian dibantah, syubhat ini dibantah oleh banyak ulama bahwa banyak kalangan ulama yang mempunyai ilmu spesialis hadis, yang tadi saya katakan tadi banyak, tidak memandang bahwa wujud pertentangan di dalam hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang fenomena al-mahdi. Mulai nanti kita jelaskan. Bahkan dianggap sebagai rekaan, nggak mungkin, karena terlalu banyak hadisnya juga, dan tidak ada ta'arud, pertentangan. Kecuali yang ta'arud tadi hadisnya dan kata maudhu. Kemudian ulama ilmu hadis mempunyai tadi metode yang teliti dalam menjelaskan tentang hadis tadi. Mereka diantaranya juga menggunakan tariqatul jam'i dan satunya menggunakan tariqatul tarjih. Kemudian wujudnya subhat yang dipalsukan atas nama Wahab bin Munabbih dan Ka'ab al-Akhbar itu juga ditolak. Kenapa? Karena banyak ulama juga, bahkan sahabat itu meriwayatkan hadis dari dua orang ini dan hadisnya sahih. Kalau itu tuduhan dusta terhadap Ka'ab al-Akhbar dan Wahab bin Munabbih itu berdusta atas nama berdusta, maka konsekuensinya ini adalah tuduhan kepada para sahabat Nabi. Padahal dua orang ini, bahkan Imam Bukhari dan diantaranya adalah Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, itu meriwayatkan hadis-hadis sahih dari dua orang ini. Jadi kalau mereka menuduh Ka'ab al-Akhbar
membuat satu cerita dongeng palsu, dia sedang menuduh para sahabat. Dan itu masalah sebenarnya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Abu Hurairah itu mengambil hadis dari dua orang ini, dua orang sahabat ini, Ka'ab al-Akhbar dan Wahab bin Munabbih, yang itu asalnya orang Yahudi yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bahkan kata beliau, kata Dr. Bustawi, Dr. Bustawi ini peneliti hadis, ketika mengomentari tuduhan itu, beliau mengatakan setelah beliau mengkaji tentang masalah-masalah Al-Mahdi, kaitannya dengan khobar yang didatangnya dari Wahab bin Munabbih dan Ka'ab al-Akhbar, beliau tidak mendapati satu hadis yang langsung munculnya dari dua orang ini. Tidak ada hadis atau asar yang sahih yang bersumber dari Ka'ab al-Akhbar, dan tidak satu pun riwayat yang datang dari jalurnya dari hadis sahih. Jadi hadis-hadis yang sahih tentang Al-Mahdi tidak ada yang bersumbernya dari Ka'ab al-Akhbar ataupun dari Wahab bin Munabbih. Jadi tuduhan itu sebenarnya tertolak dengan sendirinya. Kemudian yang tadi bahwa Shaykhain, dua orang imam hadis ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak meriwayatkan tentang hadis Al-Mahdi dalam dua kitab tersebut. Yang pertama, bantahannya yang paling mudah, bahwa adalah sebuah keniscayaan bahwa Shaykhain, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak mengetahui semua hadis sahih. Tidak semua hadis sahih diketahui oleh dua imam ini, dan keduanya pun tidak mengklaim mengetahui semua hadis sahih. Karena apa? Terbukti memang ada banyak hadis juga yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan itu mereka hadisnya sahih. Artinya kalau tidak ada di hadis sahih Bukhari dan Muslim, bukan berarti tidak sahih. Yang kedua, adanya banyak hadis sahih yang tidak termaktub dalam Sahihain, termasuk di dalamnya babul akidah, namun termaktub di dalam kitab-kitab lainnya, kitab hadis lainnya. Kalau klaim bahwa tidak ada di Sahihain, maka membatalkan kemunculan riwayat itu di kitab-kitab yang lainnya, termasuk masalah akidah. Ini bahaya. Karena masalah akidah ini masalah yang usul. Kalau diklaim tidak ada, kalau tidak ada dalam Sahih Bukhari kemudian ditolak, banyak masalah-masalah akidah yang kita kaji dalam masalah kitabul akidah itu yang tidak bisa kita pakai. Kemudian justru klaim tersebut dibatalkan sendiri oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa? Bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim justru meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi. Di antaranya adalah hadis tentang yang diriwayatkan oleh dari Qatadah Al-Ansari dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, bagaimana keadaan kalian idza nazala ibnu Maryam, ketika Nabi Isa alaihissalam nanti diturunkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian, wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah dari antara kalian sendiri. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam itu kan turun nanti di waktu subuh, waktu Imam Mahdi itu lagi mau sholat jamaah sholat subuh, tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam turun dari langit, berpegangan kepada dua sayap malaikat turun. Kemudian saat itu Nabi Isa ketemu dengan Al-Mahdi, berhadapan langsung dengan Al-Mahdi. Ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di sini. Artinya tuduhan bahwa di kitab Sahih Bukhari dan tidak Sahih Muslim tidak ada riwayat tentang Al-Mahdi tertolak dengan sendirinya. Paham? Tuduhan itu nggak berdasar. Hanya sekedar
Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Yaqulu sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan muncul eksis ta'ifah dalam umatku ini, satu kelompok dalam umatku ini, yuqatiluna 'alal haq, yang senantiasa berperang di jalan Allah di atas kebenaran, zahirina ila yaumil qiyamah, mereka tetap menang terus, ya, eksis terus, ditolong Allah Subhanahu wa taala terus, ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya yaumul kiamat. Qala, kemudian fayanzilu Isa ibnu Maryam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan fayanzilu Isa ibnu Maryam, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, kemudian Nabi Isa alaihi salam mengatakan amiruhum ta'al, kemudian ya Nabi Isa mengatakan amiruhum ta'al sallalana, Nabi Isa mengatakan ayo amir kalian, coba ayo kita jadi imam sholat subuh, karena waktu dia datang itu di antara adzan dan qomat, disuruh mengimami sholat subuh. Fayaqul, kemudian Nabi Isa mengatakan la, Nabi Isa diperintahkan untuk jadi imam oleh Al-Mahdi, karena Al-Mahdi juga tahu ini Nabi Isa alaihissalam yang keutamaannya lebih daripada dirinya, mestinya begitu. Nabi derajatnya lebih tinggi dari bukan Nabi, kan begitu. Sebagai manusia itu adalah para Nabi dan Rasul, kemudian wali-wali Allah SWT dengan segala makamnya, kan begitu. Kemudian Nabi Isa ini ketika diperintah untuk jadi imam, Nabi Isa menolak. La, inna ba'dukum ala ba'din umara, sungguh Allah, kata beliau, menjadikan atas kalian sebagian kalian itu umar, pemimpin. Tukrimatullahu hadhil ummah, sebagai pemuliaan Allah atas umat ini. Jadi karena Nabi Isa itu awalnya bukan dari umat ini, maka Allah memberikan kesempatan kepada Al-Mahdi sebagai pemimpin bagi umat ini, dan Nabi Isa berada di dalam sebagai makmum. Ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Artinya sekali lagi tuduhan tentang bahwa kitab Sahihrain tidak meriwayatkan tentang masa Al-Mahdi tertolak dengan sendirinya. Kemudian diriwayatkan lagi dalam Sahih Muslim. Abi Nasrah qala kunna inda Jabir bin Abdullah faqala yusiku ahlul Iraq alla yujbal ilaihim qafisun wala dirham. Nanti ahlul Iraq itu diblokir, diblokade, di boikot, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalamnya qafis itu timbangan, ya. Kemudian timbangan yang derajat takaran timbangan yang berada di Al-Iraq, wa dirham, dan mata uang dirham. Jadi diblokade, ekonominya diblokade, gampangnya begitu. Qulna min aina dzalik, atas siapa mereka diblokade? Penduduk Irak itu diblokade oleh siapa? Qala min kibalil ajam, mereka akan diblokade oleh kaum ajam. Yamna'una dzalika thumma qala yusiku ahlus Syam alla yujba ilaihim dinarun wala mudiyun. Jadi mud itu takarannya ahlul Syam, kalau qafis takarannya ahlul Iraq. Dan juga jadi juga begitu juga Syam nanti akan diblokade, diboikot ekonominya. Qulna min aina dzalik? Qala min kibalir Rum. Nanti Syam itu akan diboikot oleh orang-orang Romawi. Thumma sakata hunayatan thumma qala Rasulullah SAW yakunu fi akhir ummati khalifah yukhzil mala husyan la ya'udduhu adadan. Nanti kata Rasulullah SAW akan muncul satu khalifah atas umat ini
yang akan membagikan harta itu tanpa, maksudnya tidak pakai dihitung lagi jumlahnya, pokoknya makanya kan kalau dalam hadis yang lain itu ketika ghanimahnya sampai nyerok begitu, terus pokoknya mau ngambil berapa sampai ada orang datang, ya Al-Mahdi, saya minta harta dari bagian dari ghanimah, kasih ke teman lain, nyoh pakai begitu lah. Sampai kemudian dia nyesel, setelah dapat tuh nyesel, padahal haknya. Kenapa? Dia merasa dia adalah orang yang paling tamak terhadap harta. Jadi orang zaman itu tidak kemaruk sama harta sudah. Paham ya? Dia mau kembalikan hartanya nggak bisa sudah. Ini sudah hakmu, ambilin sudah. Mau dibalikin ke Baitul Mal? Enggak. Baitul Mal nggak butuh. Sudah. Sembari dia menyesal telah mengambil bagian hartanya. Saya memikirkan keadaan kondisinya kayak apa. Ini yang pertama tadi, blokade terhadap Irak sudah terjadi apa belum? Sudah bisa-bisa di Irak itu habis sudah Irak itu ya, habis itu. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apa yang telah dilakukan oleh abdalul muslimin, apa yang sedang telah dilakukan oleh kaum muslimin hari ini itu ya belum seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Jadi apa yang dilakukan kaum muslimin hari ini berupa jihad yang berjalan di mana-mana itu belum seberapa dibandingkan perilaku orang-orang kafir yang telah dilakukan terhadap kaum muslimin. Tumpahnya darah kaum muslimin adalah luar biasa. Tidak ada darah yang paling murah kecuali darahnya kaum muslimin. Hari ini di India, hari ini kan di India. Kemarin Jumat, sholat Jumat itu setelah tengah-tengah sholat Jumat itu langsung masjidnya diserbu sama tentara-tentara India, polisi-polisinya dikebukin masjid-masjid. Karena apa? Khutbahnya menjelaskan tentang keadaan kaum muslimin yang terluka ini. Maksudnya kan mereka ini ingin keadilan. Kan kaum muslimin di negeri Assam, di negeri India, bagian negeri India yang lain, di provinsi Assam itu kan dianiaya. Ini khatib Jumat ini menjelaskan jangan sampai terjadi seperti itu. Sama-sama manusia punya hak dan kewajiban. Punya ada persamaan, bahasanya kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Tapi ketika terjadi malah masjidnya diserbu, kebukin. Makanya kata Dr. Ali Al-Dakhali, Dr. Ali, sekarang ini telah terjadi perang dunia ketiga sebenarnya. Tetapi memang metodenya senyap, bukan seperti dulu. Ya, metodologinya senyap. Tidak seperti dahulu. Kalau dulu kan memang invasi besar-besaran gitu, dari negeri asing ke negeri asing. Sekarang enggak. Kekafiran lokal itu yang akan menghantam kaum muslimin di tempat situ. Bahasa kalau menggunakan istilahnya Gatot Jenderal Gatot Nurmantjo, itu istilahnya adalah mereka orang-orang luar itu menggunakan proxy, ya kan? Proxy war untuk memerangi bangsanya sendiri. Jadi sekarang di mana-mana India, Myanmar, Thailand, di mana-mana kan sekarang. Waliyahzubillah, mudah-mudahan Indonesia tidak kejadian seperti itu. Allah. Terus yang kedua tadi tentang masalah Syam, blokade di bumi Syam. Nah, ini sudah mulai di sana. Kalau yang pertama pelakunya adalah Ajam, bukan bangsa Arab, bukan bangsa Rom, tapi Ajam. Terus yang kedua ini nanti Syam ini dengan bangsa Rom. Rom itu kalau dalam konstelasi syariat atau dalam konstelasi Islam itu, Rom
kemana kerajaannya? Larinya ke Rusia. Kaisar Tsar di Rusia itu kan cucunya Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Alma. Rusia itu kaisarnya dulu itu adalah bagian dari Kristen Ortodok, ini maksud Rum. Nah, sekarang memang konstelasinya saya tidak meyakinkan, tidak memastikan, tapi konstelasi yang terjadi di Syam itu sekarang ini Rusia yang dominasinya, Rusia yang memblokade Syam itu sekarang Rusia sama Bashar kan itu. Jadi boleh jadi ini akan sedang terjadi. Boleh jadi ini sedang terjadi. Wallahu a'lam. Dan berikutnya urusannya tentang akan munculnya Khalifatullah al-Mahdi yang akan membagikan mal tanpa dihitung lagi, bagikan rata, sehan, nanti rata dan dihitung lagi. Kaum muslimin akan mendapatkan bagian harta. Dan ini hadis ini diseriwayatkan oleh Sahih Muslim. Sekali lagi, tuduhan itu tidak berdasar. Jadi kalau kita lihat di antaranya juga ada subhat yang tadi bahwa kita ini terpaut tentang keyakinan Al-Mahdi ini karena terinspirasi oleh agama lain. Kalau di Kristen ada istilah Mesiah, ya kan gitu. Kalau di agama Yahudi juga sama Mesiah, Taurat, Injil sama Mesiah. Atau di Indonesia pakai apa namanya istilah? Ratu Adil dan sebagainya itu kan itu. Istilah-istilah itu ada, di Hindu juga ada itu. Di istilah Hindu ada. Jadi seakan-akan menurut beberapa orang kita ini terperangkap dengan teologi yang seperti itu. Dan memang sebaiknya kita ketika menjelaskan tentang masa Al-Mahdi tidak menggunakan dasar-dasar itu tadi gitu loh. Kan sekarang ini juga banyak orang yang menjelaskan tentang Al-Mahdi dan fenomena akhir zaman ngambilnya dari Injil, dari perkataan Taurat. Karena redaksi Taurat dan redaksi Injil itu kita khawatirkan itu adalah yang palsu. Bahkan saya tadi mendapatkan video tentang persaksian bahwa orang-orang Kristen itu ada 3 orang profesor teologi besarnya Kristen itu menyatakan bahwa Bible itu palsu, dan itu diseminarkan di teolog-teolognya Kristen. Jadi bukan orang Islam yang mengatakan. Jadi ini seminar bahasanya pendetanya pendeta begitu. Oh, Bible itu palsu. Bahkan di antara disebutkan itu 40.000 ayat Bible itu palsu. Jadi kalau kita kemudian ikut-ikutan mengambil narasi dari situ, kita khawatir kita akan jadi malah menyebarkan ayat-ayat yang palsu tadi. Jadi sebaiknya nggak usah gunakan itu. Gunakan Quran dan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau anda kita akan bisa masuk ke arah situ, hanya bicara Armageddon dan sebagainya pakai ini. Meskipun boleh jadi narasinya sebenarnya sama. Kan kita akan ketemu nanti 3 orang itu. 3 kelompok agama ini akan ketemu. Nasoro, Yahudi dan Islam ini akan ketemu di satu titik. Kalau kita gunakan istilah Al-Malhama, orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menggunakan istilah Armageddon gitu kan. Tapi ujung-ujungnya sama narasinya. Tapi jangan pakai narasi mereka, maksudnya. Kita pakai narasi yang dibangun oleh ulama-ulama kaum muslimin. Meskipun ujungnya sama ini ketemu. Kita akan berperang dengan Ahlul Kitab Rum. Kita akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mesiahnya adalah Dajjal. Kalau orang Nasrani mesiahnya adalah siapa? Isa ibnu Maryam. Kita mesiahnya siapa? Al-Mahdi dengan Al-Masih Nabi Isa alaihissalam. Mesiah kita begitu. Ketemu sebenarnya. Cuma nanti kan kepalsuan Dajjal dan kepalsuan Nabi Isa ini akan diungkap oleh Nabi Isa sendiri. Jadi ketika orang-orang kafir
Nasrani itu nanti ketika mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, sebagian mereka kembali beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan menjadi Muslim. Kalau yang tidak mau Islam, tidak mau taat kepada Nabi Isa alaihissalam, ya sudah kafir. Maka sejak itu tidak ada lagi jizyah. Jizyah diangkat. Nabi Isa alaihissalam satu fungsinya adalah mengangkat jizyah. Syariat jihad kan ada jizyah, mengambil upeti dari orang-orang yang takut atau berdamai. Nanti nggak ada lagi itu jizyah diangkat karena sudah jelas kan mereka ini diberi kesempatan jizyah karena ada syubhat pada mereka bahwa tentang kebenaran Nabi Isa. Karena syubhatnya sudah diangkat, ya diangkat juga jizyahnya. Kemudian menghancurkan salib dan membunuh babi. Salib itu adalah simbol kepalsuannya orang-orang Nasrani. Klaim terhadap Nabi Isa alaihissalam yang dibatalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Gak benar ini. Makanya dihancurkan oleh Nabi Isa. Kemudian bahwa Al-Mahdi itu adalah simbol kemenangan, bukan sesuatu yang hakiki, ini banyak sekali. Ini orang-orang yang kebanyakan mereka ini sekolahnya kepinteran. Paham maksudnya kepinteran? Ya biasanya sekolahnya sama kaum orientalis, orang-orang sekuler. Terus menganggap orang-orang seperti ini tidak mengikuti teori modern dalam kehidupan dan sebagainya. Intinya kita dipaksa untuk meninggalkan itu oleh orang-orang orientalis dengan sebab apa? Kalau kita punya teologi Al-Mahdi, itu sebenarnya kan kalau istilah tadi, kita ini punya teologi teologi pembebasan dari keterkungkungan. Itu hamasa buat spirit buat kaum muslimin diajak untuk bang. Dan memang Islam ini tidak meninabukan kamu tunggu saja Al-Mahdi muncul, kamu tidur aja di rumah, soleh sendiri saja, nanti Al-Mahdi muncul ikut saja. Nggak ada yang seperti itu, nggak ada itu. Tapi kita disuruh menghasung diri untuk menjadi bagian daripada Taifah Al-Mansurah yang akan mendukung Al-Mahdi. Tadi Taifatan fi ummati dhahirina al-haqiqatuna bisabilillah. Senantiasa eksis itu. Ibaratnya kayak jadwal kereta api gitu. Kereta api itu tetap berjalan jadwalnya, kalau sudah jadwalnya kan jalan. Tinggal yang mau ikut jadi penumpang atau tidak mau ikut jadi penumpang. Ya seperti itulah kan. Islam itu seperti itu. Antum mau ikut jadi gerbong kebaikan atau tidak terserah antum. Tak dipaksa, tapi semua ada hitung-hitung. Kalau antum menjadi bagian mereka, dapat pahalanya, dapat kemuliaan dari apa yang dilakukannya. Tapi kalau antum tidak mau ikut mereka, ya bisa dapat dosanya, bisa dapat risiko yang lebih besar daripada sekedar dosa. Namanya apa? Riddah, kemurtadan. Karena kondisi fitnah itu, zaman fitnah itu akan menekan kita untuk ujung-ujungnya adalah murtad. Fitnah yang paling besar itu adalah sehingga tafsir tentang masalah fitnah dalam Quran, ya, ayatnya itu fayuqat faqatil fi sabilillah la tukallafu la yuqatilun hatta la takuna fitnah. Berperanglah kalian sehingga hatta la takuna fitnah, sehingga fitnah itu hilang. Fitnah, seluruh mufassirin itu menjelaskan fitnah itu adalah wal fitnatu asyaddu minal qatl.
fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, ya kan? Pembunuhan itu apa hukumnya? Hah? Orang bunuh itu hukumnya apa? Kabair kan kayak begitu kan? Iya kan? Padahal fitnah itu kedudukannya lebih besar daripada kabair. Maknanya di fitnah itu apa? Kekafiran, riddah, kemurtadan, atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di situ. Di zaman fitnah itu ujungnya fitnahnya ke sana. Bisa jadi nanti penindasan ya. Tadi sebagaimana tadi hadis Sahih Muslim tadi, Sam dan Irak tadi di blokade ekonominya. Ujung-ujungnya dari fitnah blokade itu adalah supaya mereka keluar dari din Allah Subhanahu wa taala, supaya murtad. Penindasan ekonomi, ada lagi yang berupa ta'dzib, diperangi sampai bahasanya di ta'dzib itu disiksa. Yang ujung-ujungnya adalah mereka supaya keluar dari din Allah Subhanahu. Itu masalah fitnah. Termasuk Dajjal nanti begitu. Ujungnya kau kan tahu Dajjal pertama nawarkan kepada kaum muslimin umat manusia pada umumnya, kamu ikut aku karena saya punya gunung roti di saat-saat paceklik yang luar biasa. Nggak mau ikut, nggak apa-apa. Tapi dibiarkan saja, enggak, dibunuh sama Dajjal, diperangi sama dibunuh. Ada seorang pemuda datangi Dajjal, ditawarkan oleh Dajjal untuk taat kepada Dajjal, nggak mau kan gitu. Syam bin Tamim. Kemudian sama Dajjal enggak dibunuh dulu pertama. Ditampakkan bangkitnya orang tuanya. Dajjal bisa membangkitkan orang tua si anak muda ini. Sudah tak bangkitkan orang tuamu. Kamu nggak percaya sama saya? Enggak. Justru saya semakin yakin kamu adalah Dajjalul Kadzdzab. Kemudian sama Dajjal dibenar, dibunuh. Subhanallah. Kemudian dihidupkan lagi. Sampai seperti itu. Jadi pertama itu ditawarkan kebajikan daripada urusan dunia. Nanti kalau nggak mau, baru diperangi sama Dajjal. Jadi kalau zaman Dajjal itu sama juga, tidak ada yang selamat. Zaman Dajjal sama zaman Dajjalun sama. Zaman Dajjal Al-Kadzdzab yang besar itu sama dengan zaman Dajjalun. Sekarang ini zaman Dajjalun. Dajjal kecil. Mengikut saya dapat wortel, kalau tidak mengikut saya dapat setik, dapat tongkat. Kan katanya Bush begitu, ya kan? Bush Presiden Amerika begitu. Kalau ikut saya dapat wortel, carrot. Kalau tidak dapat saya dapat kepuan. Sama, Dajjal kecil juga sama. Prinsipnya sama mereka itu. Mengajak kepada kita, kepada dunia. Kalau nggak mau kita akan dibunuh. Warahmatullah. Justru ya, kebanyakan kaum muslimin, para ulama-ulama hadis itu menetapkan bahwa tentang keabsahan, tentang fenomena Al-Mahdi. Para di antaranya adalah Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Dia membuat kitab Sunan, di antaranya itu. Kemudian penulis kitab Musnad Al-Hakim, Ibnu Syaibah, kemudian Ibnu Nu'aim Al-Khummad, Imam Darqutni dalam Iqrat Abrani, Mujamul Shaghir, Awsat dan Kubra. Semua memuat tentang hadis-hadis sahih, di antaranya tentang sebagai penguatan tentang periwayatan tentang Al-Mahdi itu adalah benar, bukan dusta. Kemudian ada ulama lagi yang membuat kitab sendiri, ulama al-hadis yang membuat kitab sendiri, tahqiq hadis tentang masalah khusus Al-Mahdi. Di antara Imam Al-Haythami, kemudian Imam As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Makki, Al-Imam Al-Mutaqi Al-Hindi, Imam Barzanji. Itu membuat kitab sendiri tentang masalah Al-Mahdi. Judulnya Al-Mahdi Al-Muntazar. Judulnya apa? Tahu ya? Jadi kalau yang pertama cuma disematkan dalam satu bab, kemudian yang kedua jadi satu bagian tersendiri, yang ketiga bahkan lebih taksis lagi membuat satu kitab yang membicarakan tentang masalah
Dan ini menjadi masyhur di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Bahkan Imam Alama Al-Safarani dia mengatakan waqad kasurat bi khurujihi yakni al-Mahdi. Karena banyaknya periwayatan yang keluar tentang al-Mahdi ini hatta balaghat hatta tawatir al-ma'ani. Jadi kedudukan daripada hadis riwayat al-Mahdi itu menempati posisi mutawatir makna. Karena banyaknya hadis-hadis sahih yang bicara tentang al-Mahdi. Meskipun juga banyak lagi hadis sahih, hadis yang dhaif dan maudhu dan palsu tentang bahkan kata beliau ini ya, dzalika baina ulama'i sunnah hatta adda min muta'aqqidatihim. Bahkan ulama Ahlus Sunnah menetapkan ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Kalau antum baca kitab Al-Madkhal ila Aqidatis Salaf, itu satu bab dari satu bagian dari 20 sekian usul akidah Ahlus Sunnah adalah al-Mahdi, meyakini kemunculan al-Mahdi. Untuk membedakannya daripada usul akidah orang-orang Mu'tazilah. Meskipun sama-sama Rafidhah sama, tetapi berbeda tentang ciri-cirinya, tentang halnya beda. Tetapi usulnya sama, bahwa akidah Ahlus Sunnah meyakini ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah tentang kemunculan al-Mahdi. Bahkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah dia mengatakan ya, wal ahadits fi tawatir ma jaa fil mahdi muntadhar allati amkana wuqufi 'alaiha minha 50 hadisan. Hadis-hadis yang berbicara tentang al-Mahdi ini yang dapat dijadikan hujah lebih daripada 50 hadis sahih. Ini sudah cukup, kalau satu aja cukup, apalagi 5. Dalam pendapat Ahlus Sunnah itu kalau satu hadis saja cukup untuk menegakkan hujah kalau sahih. Apalagi ini 5 lebih dari 50. Jadi kedudukannya ini wa huwa mutawatir bila syakkin wala syubhah. Kata beliau ini menduduki posisi mutawatir tanpa keraguan dan tanpa syubhat. Sampai beliau mengatakan seperti itu. Makanya digantikan oleh Imam As-San'ani, dia katakan apa? Ini adalah Imam Safarani mengatakan ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang mengaku Ahlus Sunnah tapi nggak mau terima akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berupa fenomena kemunculan al-Mahdi, dia cacat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa orang-orang yang tadi berpikiran ini karena banyak hadis dhaif ini kemudian ditolak al-Mahdi? Ini di antaranya al-Mahdi versi Syiah. Paham ya? Jadi untuk sekedar antum tahu, kalau antum kira-kira dengar pendapat gini pasti antum tolak. Gitu loh. Al-Mahdi versi Syiah itu adalah Muhammad bin Hasan al-Askari. Dia dilahirkan tahun 255 Hijriah. Sudah lahir orangnya tahun 255 Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1443 Hijriah. Berapa tahunnya berapa tahun? 1000 tahun, 1200 tahun lebih. Ya, dilahirkan dalam waktu semalam. Kemudian ketika dia umur 9 tahun masuk gua. Karena takut dibunuh, dia lari masuk gua. Hilang sekarang. Hilangnya sampai sekarang. Dan antum kalau bisa di YouTube nanti lihat ada sirdab namanya, Sirdabul Mahdi. Nanti antum YouTube lihat. Nanti ada video tentang orang-orang yang ziarah di guanya Mahdinya Syiah versi Syiah itu. Tidak keluar sampai sekarang.
manusia? Hah? Mati sudah 100 tahun. Tapi mereka berkeyakinan nanti akan muncul dia. Orang Syiah berkeyakinan Al-Mahdinya nanti akan muncul. Diawali dengan kemunculan utusannya berupa Khomeini kemarin itu utusannya Al-Mahdi sebelum munculannya. Nah, itu dipercaya ya, kalau antum percaya seperti itulah, ini kan memang orang-orang yang dianggap hilang akalnya. Ini satu riwayat dari hadis ya. Aku mendengar Abdullah Ja'far sungguhnya Al-Mahdi akan menghilang sebelum ia muncul. Jadi sebelum muncul dia menghilang, umur 9 tahun hilang. Aku berkata, kenapa? Ia menjawab, sungguhnya ia takut karena lalu dia mengisyaratkan dengan tangannya ke perutnya bahwa ia mengatakan ia takut akan dibunuh sehingga dia lari sembunyi. Ini dalam kitab hadis sahih. Kalau kita pinjam istilah Ahlussunnah, Sahih Bukhari dan Sahih Bukharinya orang-orang Syiah Usulul Kafi. Kemudian yang kedua, orang Syiah itu menyangka bahwa Mahdi mereka yang muncul pertama kali mengeluarkan khalifah. Ketika muncul, pekerjaan amal pertama imamnya Mahdinya orang Syiah adalah ke Masjid Nabawi, bongkar kuburannya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menyiksa dua orang itu. Ini dalam hadisnya ini, tahukah engkau perbuatan pertama yang akan dilakukan oleh Al-Qaim Al-Mahdi dari Syiah? Aku menjawab, tidak. Ia berkata, dia akan mengeluarkan keduanya Abu Bakar dan Umar dalam keadaan tubuh keduanya segar bugar. Kemudian ia membakar keduanya, menebarkan abu keduanya ke udara dan menghancurkan Masjid Nabawi. Harul Anwar, Sahih Muslimnya orang-orang Syiah. Kemudian yang adil, Al-Mahdi versi A adalah seorang yang sangat fanatik terhadap kabilahnya, sukunya. Tidak berperang karena akidah atau agama, tetapi karena suku dan bangsa mereka. Dia membunuh bangsa Arab dan kaum Quraisy pada umumnya. Dia mengatakan dalam hadis riwayat Al-Majlisi bahwa apabila Al-Qaim telah keluar, tidak ada hubungan antara dia dan bangsa Arab dan bangsa Quraisy kecuali pedang. Jadi semua bangsa Arab dan orang-orang semua dibunuh. Ini ada Sahih Muslimnya orang-orang Syiah yang Anwar. Kemudian yang berikutnya, ketika Imam Mahdi Syiah muncul, dia akan menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Dimulai pertama dari Ka'bah Al-Mukarramah yang menjadi kiblat kaum muslimin di Masjid dan Masjidil Haram. Diriwayatkan dari Abu Abdillah, dia berkata apabila Al-Qaim muncul, dia akan mengembalikan Baitul Haram menjadi pondasi. Jadi Ka'bah itu akan dibongkar rata. Kemudian Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi akan dibongkar menjadi pondasinya. Kemudian ketika dalam Masjid Kufa akan dirobohkan hingga menjadi pondasi. Inilah kalau antum baca ini saya penting ya. Nanti ini belum yang dongeng-dongengnya ini belum. Jadi karena hal-hal semacam inilah kalau ada orang yang menolak Jumat Nabi itu wajar. Karena dongeng ini, paham? Karena orang yang lemah, tidak punya ilmu hadis dan ilmu din yang cukup, sehingga ketika ditampakkan, didongengkan tentang Al-Mahdi akan munculnya seperti ini oleh orang-orang Syiah, ini orang rajo, kan begitu bahasanya begitu. Jadi syubhat yang muncul penolakan Al-Mahdi itu sebenarnya karena ada hal-hal ini, karena hadis-hadis palsu dari orang-orang Syiah. Adapun kalau masalah nasab, antum sudah tahu bahwa nasabnya Al-Mahdi adalah min ahlil baiti min walidi Fatimah. Nasabnya dari anak Fatimah. Kemudian dari turun siapa? Dari usul turunnya Hasan bin Ali. Kemudian nama Al-Mahdi, la tadhhabu dunya hatta yamlikul Arab rajulan min ahlil baiti yuwati'u ismuhu. Namanya adalah Muhammad sebagaimana namaku, seperti namaku, nama bapaknya seperti namanya Muhammad bin Abdullah dalam beberapa hadis sahih. Yang terakhir, ciri-cirinya, fisiknya. Saya bacakan sedikit ya, antum kira-kira gambarkan sendiri. Hadisnya riwayat Abu Dawud dari sahih.
keturunanku yang punya dahi lebar. Dahinya ini lebar. Aknal amfi, hidungnya mancung. Kalau pesek bukan alma. Ya kemarin kan yang dari Pangkal Pinang itu kan pesek, jadi bukan alma. Kalau kita, oh iya, waktu haji yang tahun 2018, 2017-2018, dia tahu, dia mengumumkan kemahdiannya itu di depan Ka'bah, Anal Mahdi gitu, sama tangkap sama polisi Saudi yang orang gila. Bahkan kemarin haji kemarin ada orang Madinah itu ngaku Al-Mahdi. Orang Madinah haji kemarin nih tahun sebelum ini itu ngaku Al-Mahdi, muncul. Tapi bukan dari Bani Hashim, Quraisy, tapi bukan Bani Hashim. Ya Syahrani itu min Quraisy, tetapi bukan dari Bani Hashim. Jadi bukan klaim lagi. Iya, banyak fenomena Al-Mahdi ini banyak. Nanti muncul tiap tahun ada. Kemudian ini dalam As-Sulami, beliau meriwayatkan dalam kitab Uqdul Duror. Ini As-Sulami ini buat kitab sendiri namanya Uqdul Duror tentang ciri-ciri Al-Mahdi, tentang hadis Al-Mahdi. Beliau menjelaskan dari beberapa hadis, mengumpulkan beberapa hadis bahwa dia menyifatkan bahwa Al-Mahdi itu afroku sinaya, giginya ini renggang, kecil dan renggang. Kemudian barikus sinaya, giginya putih dan berkilau. Kemudian al-launul arabi wal jismul Israel. Jadi badannya, kulitnya itu seperti kulit bangsa Arab. Ya seperti coklat-coklat, enggak putih. Tetapi perawakannya, badannya seperti Bani Israel. Orang Bani Israel itu ya lebar, dadanya ini lebar-lebar. Taruh tak tinggi-tinggi dibandingkan bangsa Arab. Daunnya syabun marbu, tidak tinggi juga tidak pendek. Hasanul wajhi, wajahnya tampan dan ada semacam kilauan cahaya dari wajahnya. Kasul lihya, jenggotnya lebat. Ya. Di riwayat yang lain jenggotnya hitam. Kemudian fi ghadil aiman khalil aswad, di dalam pada pipi sebelah kanannya ada tai lalat, ada lalat. Pipi sebelah kanannya ada tai lalat. Ablahul ain, alisnya terputus, tidak tebal dan bulat matanya. Jadi karena ada orang yang nyambung begini alisnya, enggak, alisnya enggak nyambung, tapi putus begini, tidak tebal, tapi matanya itu bulat. Dan di lain akhalul ainain, pelupuk matanya hitam bukan karena bercela. Saya emang ada kayak kan, Anda bisa bayangkan ya, orang yang seakan-akan bercela tapi tidak pakai bercela. Terus perutnya buncit, kedua pahanya lurus, pipinya kanannya ada tai lalat dan di pundaknya ada tanda kenabian. Di pundak kanannya ada tanda kenabian, ada khotam. Bisa dibuktikan nanti. Jadi nanti kalau ada makam Mahdi, lihat kita lihat udah ada tandanya enggak ada tandanya. Ini ciri-ciri fisik sebagaimana ini dijelaskan. Ini kalau antum baca Sirah Nabawi itu ada punyanya Imam Suyuti ya, Syama'il Muhammadiyah, itu menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Ciri-ciri fisik Rasulullah Al-Mahdi ini di antara ciri-ciri Rasulullah dan ciri-cirinya Ali bin Abi Thalib. Jadi nyambung sanadnya nyambung. Ciri-ciri kalau antum baca ciri-ciri Rasulullah yang akan sama, ini akan ketemu seperti mirip, hampir mirip. Orang-orang Yahudi itu tahu persis ciri-cirinya Rasulullah SAW. Jadi ketika Muhammad datang itu, dia tahu persis, gak bisa dusta aslinya
nggak bisa dusta, kecuali dia mendustai dirinya sendiri. Dia lebih tahu tentang Nabi Muhammad SAW daripada ciri anaknya sendiri. Karena mereka itu fokus memang menunggu Nabi Muhammad SAW itu. Jadi orang Yahudi di Madinah itu bukan tiba-tiba dari sana kebetulan, enggak. Orang-orang Bani Khaib, Bani Nadir, Bani Quraidah itu bukan kebetulan tinggal di Madinah, tapi dia itu ngikuti informasi akhir zaman. Gitu. Tentang ciri-ciri Nabi terakhir munculnya di sini, gitu. Termasuk Abu Dzar alaihi salam kan begitu. Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau kan ketika awalnya kan dia Majusi, kemudian dia kata imam Majusinya, kamu belajar kepada pendeta Yahudi. Dari Yahudi ke Nasrani sama Nasrani ditunjukkan nanti Nabi yang terakhir itu munculnya di Madinah. Tapi Yahudi pintar, dia tidak mau susahnya di Mekah. Dia tahu Mekah, kalau di Mekah dia susah, masa pertarungan kan. Dia mau cepet cari yang aman, tunggunya di Madinah, masa yang sudah kemenangan. Yahudi itu begitu. Ya Musa, idhab anta wa rabbuk ana hauna qa'idun. Wahai Musa, kau masuk ke dalam negeri Mesir, Palestina, kami tak tunggu di sini saja. Nanti kalau kau menang saya ikut. Itu Yahudi, Al-Israel. Makanya kalimatnya orang-orang Ansor, ya, ketika Rasulullah SAW hendak menuju, ketika di Madinah, ya Muhammad, saya tidak akan mengatakan sebagaimana perkataannya orang-orang Bani Israel, idhab anta wa rabbuka inna hauna qa'idun. Tetapi ya Muhammad, sungguh aku akan mengatakan padamu, ya Muhammad, pergilah engkau bersama Tuhanmu, aku akan berada di barisan. Itu gitu. Jadi sama periode kita seperti orang Yahudi menunggu Nabi Muhammad. Sekarang ini kita sedang menunggu, orang Muslim menunggu Al-Mahdi. Maka hendaklah kita kenali ciri-ciri